Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Saudara Bani. Jadi kali ini kita akan membuat pisau yang terbuat dari plastik PLA. Ini 3D printer. Dan kita akan lihat apakah bisa membuat untuk motong. Jadi langsung saja kita akan buat 3D modelnya. Nah, di sini saya masih tetap menggunakan Blender 2. Jadi langsung saja kita akan buat 3D modelnya. Di sini saya masih tetap menggunakan Blender 2.92 karena saya sudah familiar menggunakan Blender. Jadi langsung saja kita akan pakai. Ya, kalau kalian familiar bisa menggunakan CAD atau ya semacam kayak gitu, Fusion 360 atau yang lain kan bisa. Cuman di sini saya pakai Blender. Yang saja kita akan buat. Nah, di sini pertama kalian download referensinya dulu. Di sini saya sudah download referensinya pisau. Nah, kalau misalnya kalian di Blender untuk naruh referensi kayak gini, kalian bisa masuk ke top view atau graphic view, tekan 7 ya. Top view, terus habis itu tinggal tarik referensinya. Mana sih? Nah, ini. Pop. Nah, lalu kita akan tengahin. Jadi kita taruh tengah kayak gini supaya gampang. Nah, kita akan naik sedikit ya, jadi ke atas kayak gini. Lalu masuk lagi ke top view. Nah, di sini ada opacity. Kalian bisa atur opacity-nya supaya agak transparan kayak gitu. Nah, kayak gini. Lalu kita akan belat pisaunya. Nah, ini kita rotate aja supaya lurus gini, lalu kita turunin. Oke, jadi ini default cube kali ini nggak saya hapus. Nah, kita akan masuk ke edit mode, lalu kita akan hapus juga. Lalu kita kasih plane. Nah, di sini tinggal di plate aja kayak gini. Oh, sama kalau misalnya kalian ngebuat pisau kayak gini, ini yang bagian tajam ini nanti di extrude aja. Jadi kalian plate yang bagian atasnya ini, yang bagian tipisnya. Saya itu nanti bakal lebih mudah untuk mengatur vertisnya. Sekarang kita akan plat dulu. Nah, lalu untuk yang pojokan sendiri ini saya mau kasih loop cut kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian pilih loop cutnya, kalian bisa tekan G lagi, G 2 kali ya untuk ngejar-ngejar kayak gini. Jadi saya mau kasih lubang. Jadi ini nanti pisahnya sendiri, gagangnya sendiri. Jadi ini dipisah nanti. Bisa sendiri, gagangnya sendiri. Jadi di sini saya mau kasih loop gini, jadi bisa dimasukin nanti ke dalam ke dalam gagangnya untuk dilem. Nggak usah terlalu presisi, nggak apa, ini tinggal di extrude pop kayak gini aja. Kayaknya kurang ke atas ya, kayak segini. Oke, extrude ya segini aja cukup. Lalu untuk bagian depan sendiri, ini saya mau tunjukin kalian untuk gabungin mesh kayak gini, vertices maksudnya. Jadi kalian pilih 3, terus yang terakhir kalian pilih sendiri, ada M, terus habis itu add last, kayak gitu, atau add center terserah, yang tergantung model kalian. Lalu kita akan bevel yang sebelah sini karena kayaknya terlalu kotak. Nah, kayak gini. Kayak kurang halus ya, sebentar saya bagusin dulu. Nah, kalau saya jadi kayak gini, sekarang kita akan extrude pisaunya. Nah, kita akan extrude ke atas sedikit ya, stop kayak gini. Kalau misalnya kalian mau presisi, kalian bisa sih nyalain di sini, klik, lalu kalian nyalain edge length. Nah, kayak gini, jadi bisa kelihatan panjangnya seberapa. Jadi kalian kecilin saja. Kalau kalian bisa ganti juga unitnya di sini, tab yang ini, screen properties, lalu di sini ada unit, pakai metrik ya, jelas kan pakai cm. Lalu lengthnya kasih cm. Nah, jadi 8 cm tebalnya. Terlalu tebal ya, tapi enggak apa-apa lah. Maksud saya kan pakainya proporsi gitu. Kalau misalnya terlalu tipis juga nggak bagus. Atau ya oke, kita akan tipisin, jadiin berapa ya, 0,5, nggak 1 cm aja. Nah, seginian itu cukup. Oke. Lalu setelah di tebelin kayak gini, extrude. Sekarang kita akan extrude lagi. Kalian pilih face yang pinggir ini, lalu tahan kontrol terus diklik. Nah, kayak gitu dia akan milih jalur yang paling dekat
untuk menuju ke tadi itu. Lalu kalian masuk lagi ke top view, kalian extrude, wih kayak gini. Nah yang pojoknya ini juga di extrude juga, extrude kayak gini. Look. Nah lalu edge yang ini kita akan merge, tekan M. Oh iya, pada screencast, kenapa nggak dinyalain? Nah udah kan kelihatan. Ini tekan dua-duanya, terus tekan M, add center, klik kayak gini. Nah ya, sekarang kita akan atur-atur lagi, tapi sebelum diatur-atur kayaknya lebih enak kalau misalnya ditipisin semua ya. Ini juga semua, tekan dua kayak gini terus add center. Nah tekan dua gini, M, add center, kayak gitu aja sampai selesai, sampai pinggir-pinggirnya tipis semua ya. Setelah saya tipis kayak gini, sekarang kita masuk top view lagi dan kita akan lurusin lagi. Lalu kalau misalnya di sini kalian merasa kayak kurang vertices, kalian bisa tekan Ctrl R kayak gini, klik. Nah lalu kalian bisa atur verticesnya dari sini. Oh, Ctrl R nya aneh, aneh banget. Atau kalian juga bisa kayak gini sih, kalian juga bisa knife kayak gini sih, pakai K terus habis itu kok salah, K, nah terus tekan Z, jadi bisa tembus ya, klik kayak gini, klik lalu tekan spasi, nah kan tembus. Oke, aman, jadi langsung aja kita akan lanjut. Lalu untuk bagian yang sebelah sini ini bisa diturunin kayak gini. Lalu bagian yang sebelah sini kita bisa dikasih kayak model sedikit gitu supaya kelihatan lebih bagus, dinaikin agak ke atas kayak gini ya. Sekarang kita akan buat handle-nya, karena ini kan sudah kelihatan bagus, sudah kayak pisau. Sekarang kita akan buat handle-nya. Ini kita akan pakai cube lagi, apa plane ya, plane aja, pakai plane. Kita akan scale di edit mode, soalnya kalau di object mode nanti scale-nya nggak sama, jadi kalian harus Ctrl A terus habis itu scale ya, kalau di scale dari object mode. Nah sekarang kita akan samain yang ini. Oke, kita akan blend lagi, ini sama kayak yang tadi, cuma bedanya ini kan nggak ada tajamnya. Oke, ini kita akan flat. Oke, lalu kita akan extrude ke atas ya, secukupnya aja, kayak segini itu mungkin, kayak pas-pasin itu ya, cukup kayak segini. Nah kalau saya kayak gini, kalian pilih pinggir-pinggirnya ini, kita tekan Alt terus klik, dia akan milih satu loop kayak ini, klik, pilih pinggir-pinggirnya. Untuk ini juga dipilih juga ya, ini juga aja, ini juga klik, ini juga, ini juga. Lalu kalian tekan Ctrl B lalu scroll kayak gini, kalian bisa scroll untuk ningkatin verticesnya. Nah segini cukup. Kita akan smooth setting ya supaya kelihatan halus. Nah kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi, kalian bisa nyalakin pasang modifier di sini, pasang subdivision. Ini subdivision. Nah itu kan lebih halus. Lalu tekan 2 ya, 2 cukup. Ini juga kalau yang ini kayaknya nggak usah ya, kan memang pisau tajam, jadi biarnya kayak gini. Oke, kita bisa hide ini ya. Sekarang sudah jadi pisau, sekarang tinggal kita print. Nah sekarang ekspornya, kalian masuk ke pilih salah satu. Oh ya, ini kan mau dibolongin ya tadi ya, lupa. Ini sekarang kita akan bolongin pakai boolean aja, tapi sebelum itu kita harus pastikan pisaunya sama ininya presisi. Kalian bisa sih atur-atur sampai kelihatan presisi, tapi kalau saya sukanya kayak gini. Jadi kalian pilih pisaunya, lalu ini di hide dulu aja. Nah kalian pilih pisaunya, lalu pilih face yang ini kan mau pasin yang sini, lalu kalian tekan Shift S. Nah ini ada kursor, terus kalian klik. Setelah itu kalian masuk ke tekan Alt lagi, jadi keluarin gagangnya di ini, kalian tekan Shift S lagi. Oh iya nggak bisa, jadi kalian masuk ke edit mode dulu, terus habis itu kalian pilih semua, tekan Shift S, selection to cursor, klik. Nah lalu kita akan mundurin sedikit. Kalau kayak gini dia sudah presisi banget, soalnya dia ngikutin kursornya. Oh kok kursornya hilang sih.
Oke, kita ulang lagi kayak tadi. Jadi kursornya pindah ke sini, lalu kursor to selected, Alt H, masuk ke edit mode, lalu kursor to selection to kursor, klik. Nah, baru presisi kita akan mundurin gini, dah dia bakal presisi, tinggal di maju mundurnya aja. Jadi ini bisa digeser ke Y sedikit kayak gini. Nah, oke. Kalau misalnya kalian beberapa kali ngeprint, kadang printer itu butuh sedikit clearance, soalnya ya nggak serba presisi untuk ngeprint kayak gini. Jadi kita akan kasih clearance sedikit, jadi kita akan kasih gap antara ke sini. Caranya kita pilih pisahnya, lalu face yang ini kita akan pilih semua, tekan alt ya, tekan alt terus diklik, terus di shift D kita copy, klik kanan aja jadi biar kembali ke tempatnya, tekan P terus habis separate selection. Setelah itu kita akan hide pisaunya, kita pilih ini kotak, lalu kotaknya kita akan kasih face. Nah kayak gini, terus tekan F kayak biasa, belakangnya juga. Lalu kita akan kasih boolean, booleannya di terakhir aja kayak gini, terus habis itu ditekan kotaknya, bukan yang ini, supaya kelihatan kita akan kasih ini ya, tekan di tab ini object properties, lalu di viewport display. Viewport display ini ada wire, nah gini. Jadi kan kelihatan. Oh, kalau misalnya setting gini kayak annoying ya emang ya, kita akan nyalain normal auto smooth. Nah klik, dah hilang dah. Jadi sekarang kita bisa besarin ini ke Z sedikit sama ke Y sedikit, sudah, supaya ada clearance sedikit. Kalau misalnya printer kalian akurat banget sih nggak masalah pakai resin atau apa gitu, mungkin clearance sedikit aja. Cuma di sini saya pakai FDN DIY lagi, jadi ya butuh clearance agak besar. Oke, langsung aja kita akan export. Nah kita akan export, pilih salah satu, lalu tekan file, export STL. Ini jangan lupa kalian nyalain apply modifier sama selection only. Lalu ya ini sudah saya ekspor sebelumnya, jadi kita akan ekspor aja, tinggal di ekspor STL kayak gini. Lalu kita akan slice dan print. Jadi setelah saya desain, ini sudah jadinya hasilnya. Sekarang kita akan ekspor ke mana, STL. Nah ini kalian sesuai scan unit ya, jadi ini kita akan pisah, ini kan bisa emang ya. Jadi ini saya ekspor sendiri, sini juga ekspor sendiri. Oke, kita akan ekspor ke STL, dan kalian jangan nyalakan selection on, harus nyalakan selection only ini. Ini namanya nggak jelas emang. Dan apply modifier. Oke, setelah kita ekspor, kita akan masukkan ke Ultimaker Cura. Jadi saya seleksinya menggunakan Cura di sini. Ini saya menggunakan quality-nya 0,2 mm. Lalu ini stylenya saya pakai 2 layer, lalu top bottom 3 sama bottom layer 2. Soalnya kan emang butuh bottom layer sama top bottom, top layer. Lalu ini infillnya saya kasihin 15%, soalnya ini saya mau ngeprint yang pegangnya dulu ya. Lalu ini juga saya pakai material PLA, jadi pakai 180 derajat untuk ngeprintnya. Oke, langsung saja kita akan ekspor. Nah sekarang saya sudah pasang semuanya. Ini bagian yang enggak, yang untuk pegangannya, yang ini untuk pisaunya ya. Sekarang kita akan print yang pegangnya dulu. Jadi ini saya mau print satu-satu supaya ya kalau misalnya gagal cuma satu aja yang gagal. Ini kita akan hapus dulu aja, nanti aja. Nah ini kita akan rotate ke sini. Jadi saya mau ngeprint dari atas kayak gini, secara vertikal kayak gini. Enaknya kalau di Cura gini snapping, jadi nggak susah-susah. Oke, kita akan geser ke pojokan seginian lah, lalu kita akan slice. Dan ini previewnya. Wih, agak aneh ya infillnya ya. Coba kita rubah sedikit infillnya, kayak kasih 25. Ya sama aja. Coba kita ganti pakai, oke, jadi karena ini ternyala infill supportnya, jadi saya matikan dan semuanya kelihatannya normal. Oke, ya kayaknya lebih aman kalau misalnya kita kasih kayak rim gitu ya bawahnya ya, kasih layer adhesion. Di sini ada beberapa adhesion, jadi kita akan kasih apa ya, rough
script, coba kita pasang script. Printnya apa ya? Ya kita akan kasih print sedikit mungkin, oke, supaya mungkin lebih nempel ya di bawahnya. Oke lah, sekarang kita akan print. Oke, sekarang kita akan save to file, lalu kita akan print. Jadi saya ngeprintnya menggunakan repeater house, soalnya ya printer saya masih TI, jadi nggak mau di-preview pakai SD card. Langsung aja masuk ke komputer, lalu di connect seperti ini dan langsung connected. Kita akan langsung print aja. Mana tadi? Ini kayaknya. Nah, ini dia. Jadi kita akan langsung print aja. Ini di sini kan juga bisa dikontrol soalnya. Kalau misalnya print pertama kali untuk layar pertamanya saya saranin dikecilin speednya supaya nempelnya bagus. Lengket gitu. Jadi kita akan langsung print aja. Jadi ini adalah hasil printnya. Ini yang sudah jadi semua. Jadi ini pisaunya juga sudah saya bersihkan supportnya dan juga depannya sudah saya amplas sedikit. Ini terbuat dari polylactic acid PLA, jadi nggak bahaya untuk makanan dan juga ya aman untuk anak kecil karena nggak tajam banget. Sepertinya agak cukup dibuat ngeris tapi. Dan juga ini ada pegangannya, sama juga sudah dibersihkan. Yang terakhir ini tinggal dipasang. Nah, jadi ini tadi saya sudah amplas ini ya, jadi sudah dipasang sama lubangnya. Kita akan masukkan, klik. Sebenarnya gini aja sudah kuat sih, tapi kalau misalnya mau dalam juga nggak apa, lebih kuat. Jadi kayak gini hasilnya. Ini kalau untuk anak kecil juga nggak terlalu bahaya, soalnya kan plastik. Oke, langsung aja kita akan lihat apakah bisa untuk motong. Oke teman-teman, jadi ini ada pisaunya yang sudah jadi kayak plastik, yang plastik tapi masih tajam. Ini sudah saya amplas dan juga amplas geger, jadi lebih tajam lagi. Dan sekarang kita akan lihat apakah bisa motong buah. Oh iya, dan juga ini PLA ya. Iya, dan juga ini PLA, jadi dia terbuat dari polylactic acid. Lactic acid kan food grade, jadi PLA juga sudah food grade. Kita akan coba. Ternyata bisa motong walaupun dari plastik, dan juga gampang motongnya, tapi nggak setajam yang terbuat dari besi, jadi ini aman untuk buatan anak ya nggak apa-apa karena emang plastik. Oke, jadi begitu aja videonya. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan juga nyalakan loncengnya. Dan share video ini ke sesama yang kalian punya. Bila kalian punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.